Oke, ini ada dari kelas 12 kayaknya. Bismillah, gue to Jogja, angkatan 2024. Oh, pengen ke Jogja ya? Iya, betul. Pengen ke Jogja, tapi orang tuanya nggak pengen, ya kan? Orang siapa? Kenapa? Karena memang biaya ya, gitu loh, biaya. Kalau saya pernah dapat informasi ke Jogja itu satu siswa itu seenggaknya 1,5, 1,7 itu cuma buat ke Jogjanya doang. Sedangkan di kita untuk perpisahan, wisuda, dan ujian itu nggak nyampe 1,5. Kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nanti orang tua butuh effort yang lebih besar untuk mengumpulkan biaya karena memang ada kegiatan perpisahan di Jogja, kan kayak gitu. Ya kita melihat itu juga lah. Kita sadar bahwa beberapa tahun kemarin kita dilanda yang namanya COVID ya. Banyak yang mungkin secara keuangan finansialnya terganggu dan lain sebagainya. Maka yayasan membuat kebijakan, ya udahlah agar tidak terlalu memberatkan orang tua, nggak usah kemana-mana, ya nggak usah terlalu jauh lah kayak begitu. Ya kalaupun mau ke Jogja mah ya nantilah kalau kamu udah pada kerja gitu kan ya, udah pada punya penghasilan sendiri tuh bisa tuh ya, kayak gitu silahkan kayak. Kalau sekarang karena memang masih diinikan oleh orang tua, dibiayai oleh orang tua ya sudah, ayo bantu orang tua, jangan sampai terlalu pusing juga buat biaya-biaya tersebut kayak gitu. Ya, lanjut ya Pak ya. Katanya Bang free wifi buat OTKP. Free Wifi. free wifi, free banget sih enggak, 2.000 aja gitu. Nah, udah ada tuh ya Unpro TKJ ya, silakan tuh ya digunakan 24 jam tuh ya, 2.000, murah banget ya. Banget. Dan mudah-mudahan kualitasnya bagus ya. Amin. Ini bagus. Kalau kelas-kelas bagus. Ini ada tulisan lagi nih. Kayak rakyat kecil, omongannya nggak pernah didengar. Nah, itu maksudnya apa? Gimana? Oh rakyat gitu. Kayak rakyat kecil omongannya nggak pernah didengar gitu kan ya. Sambil menghembuskan nafas. Oh, Nah jadi gini ya. Pertama, sesuatu kalian menjadi siswa ya. Kalau memang ada keluhan dan lain sebagainya, pertama jalur yang benar apa? Jalur yang benar adalah ngomong langsung sama wali kelas. Mau ada keluhan apa segala macam gitu kan ya, ngomong langsung ke wali kelas kayak gitu. Nanti sama wali kelas pasti akan direspon. Dari wali kelas nanti bisa menyampaikannya itu ke wakil ataupun ke kepala sekolah dan sebagainya. Itu jalurnya tuh kalau dari siswa. Kalau memang nggak berani sama wali kelasnya, bisa saja mungkin langsung ke guru yang memang berhubungan dengan permasalahan yang ingin disampaikan, kayak gitu. Kalau nggak berani juga, ya sudah sampaikan lewat ini, lewat kotak saran ini, gitu loh. Nanti kita akan respon, akan seperti apa sih keluhannya apa, emang mau ngomong apa, kayak gitu. Ya kalau memang bisa mendapatkan jawaban dari ini ya syukur. Kalau memang belum bisa mendapatkan jawaban ya berarti kan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kan kayak gitu. Ini kan salah satu bentuk bahwa sekolah gitu kan ya mengapresiasi, memperhatikan apa yang diinginkan oleh siswa. Makanya kita adakan kotak saran yang kita bacakan pada hari ini, pada saat ini, yang nantinya jawaban-jawabannya itu adalah untuk menjawab hal-hal yang memang menjadi pertanyaan dari siswa-siswa sekalian kayak gitu. Ya, jadi gunakan fasilitas yang ada, bisa langsung ke gurunya, bisa langsung ke wali kelasnya, atau mungkin ke guru yang berhubungan seperti wakil gitu kan ya. Kalau memang nggak berani juga ya silakan pakai tulisan ini pada saran kayak gitu. Ya. Hebat betul nih kertas. Dear siswa apa ya? Hari ini aku udah pusing pol ngerjain tugas, mau nikah aja. Mau pusing gitu mah. Tadi mau nikah nggak tuh? Ada yang mau nikah tuh? Ada namanya nggak? Ada. Ada. Oh ya udah nggak usah lah, nggak usah disebutin. Iya, lah itu.
Ya ada yang mau nikah ya, ya udahlah bagus lah. Yang penting jangan jalan yang benar ya nikahnya ya, kayak gitu. Ya nggak Pak Widi? Ya betul. Nah. Oh ini. Ribet nih. Iya. Ribet. Katanya tambahkan AC di kelas 11 OTKP 1. Thank you Bapak, lucu deh katanya. 11 OTKP 1. emang ada AC apa? Oh maksudnya ditambahin AC. Ya masalah AC tadi sama lah ya. Sama. Masalah AC tadi sama ya, itu akan mempengaruhi dari SPP yang ada kayak gitu ya. Lanjut. Ayo belum habis, habisin. Yang ini coba penasaran. Enggak, yang nyanyi dulu, habisin Yang dulu. dulu. Nanti kita aja. Agak cepet aja coba. Upgrade toilet sama kelas. Oke. Tolong benerin, soalnya kasihan kalau bocor pasti selalu banjir. Oke, ya itu dia yang saya bilang, karena ini memang tahun kemarin ya, jadi kalau untuk atap dan yang bocor segala macam, alhamdulillah sudah berkurang ya, dibandingkan sebelumnya kan udah mau bocor, bau gitu kan, yang berwarna lagi airnya kan. Kalau sekarang kan udah enggak kayak begitu ya. Kalaupun bocor juga bening airnya dan itu hanya rembes aja karena memang sudah diaspal di bagian atasnya. Kalau untuk toilet, ya itu dia, untuk toilet upgrade-nya baru di lantai 1 di antara gedung B gedung C yang dekat kantin. Nah, ini yayasan oleh yayasan sudah dibuatkan ada tambahan toilet, walaupun memang nggak banyak ya, tapi di lantai 3 juga kan ada toilet juga, walaupun mungkin tidak bisa untuk buang air. Nah, kalau mau buang air di toilet masjid bisa, di lantai 2 pun udah bisa. Jadi kalau mau buang air besar ya, di lantai 2 toilet masjid udah bisa, karena memang sudah di-upgrade. Kalau sebelumnya kan hanya buat buang air kecil aja kan. Nah, kalau sekarang dia sudah ada toiletnya di lantai 2. Jadi nggak perlu ke lantai 1, cukup di lantai 2 gitu ya. Jangan lupa disiram. Siap. Ya, Ya, katanya kipas gedung C bersihin bang, panas gitu Pak katanya. berarti kipasnya udah mulai lemah ya, kayak gitu. Oke, itu jadi catatan buat kita ya. Insya Allah nanti akan di maintenance setiap beberapa bulan ya. Lanjut. Oke, katanya semoga BP maju ya biar kayak sekolah lain. Amin. Di zaman. Amin. Doa. Ya. Apa lagi? Nah ini gimana nih? Hidupin bapak gue lagi. Hah? Nah itu katanya. Ya udah. Mana itu hidupinnya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bacain doa ya, jangan minta dihidupin ya. Serem. Nah, Apa tuh? BP ayo maju. Ayo. Amin. Ayo. Ya. Ayo maju. Ayo. Makanya butuh saran-saran ya. Ya. Terus ini katanya dalam kurung pesantren Ciput Lejing. Jadi mungkin kata siswa ini itu sekolah ini harus pakai Ciput sama Lejing kayak pesantren. Nah ini ya. Berarti perempuan ya? Iya. Ciput Lejing gitu. Kalau kamu yang nulis ini adalah beragama muslim, seharusnya nggak masalah dengan aturan ciput dan lejing. Karena menutup area rambut dengan ciput dan juga menutup area kaki dengan lejing. Itu bagian dari kewajiban gitu loh. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yang perempuan, yang muslimah, yaitu menutup auratnya dengan baik, kan kayak begitu. Makanya memang lucu gitu ya, ketika kita mengedepankan aturan dalam hal berpakaian sesuai dengan agama kita yang muslim gitu kan ya, ini kok pada nggak mau, pada gerah. Emang agamanya apa sih? Kayak gitu kan? Iya. Gitu. Kita lagi membiasakan. Emang agama kamu apa? Kayak gitu. Kan kita udah tahu yang namanya agama muslim ya memang itu wajib ditutup, namanya aurat. Kan kayak begitu. Gitu. Nah, ditambah yang namanya aturan berpakaian untuk perempuan itu bukan untuk mengekang, tapi justru untuk menghormati perempuan tersebut. Kan kayak begitu. Sekarang
kalau memang gitu kan ya dianggap bahwa itu mengekang dan lain sebagainya, ya berarti gitu kan ya ada yang salah dalam hal pemahaman beragamanya. Mungkin ada yang belum lengkap, belum sempurna dan lain sebagainya kayak gitu ya. Bisa kalian mungkin kalaupun mau coba deh survei deh cowok-cowok laki-laki gitu kan ya, tanyain aja sama laki-laki gitu kan, itu lebih suka ngelihat perempuan ya, yang berpakaiannya terbuka atau tertutup. Kalau dibilang lebih suka pasti jawabannya yang terbuka. Iya, karena memang pandangan nafsu. Orang dengan pandangan nafsu berarti ya senang-senang aja. Cuman senang-senangnya itu berarti gitu karena kamu akan dilecehkan kan nantinya. Kenapa? Karena dipandangnya hanya dari nafsunya aja kan gitu. Ya. Kalau untuk menjadi milik gitu kan ya, baik itu mungkin nanti jadi istri lah atau jadi pasangan dan lain sebagainya, saya sangat yakin nggak ada laki-laki yang pengen pasangannya berpakaian secara terbuka diumbar kepada orang lain. Saya sangat yakin nggak ada kayak gitu ya. Ya tapi kalaupun ada juga ya mungkin ya berarti itu dia pemahaman agamanya berarti yang kurang gitu kan. Jadi ciput itu justru dari kita untuk menjaga siswi kita ini agar auratnya tetap tertutup. Legging agar menghindari pandangan-pandangan yang tidak baik dari mata laki-laki kan kayak begitu. Kalau nggak pakai legging, kamu naik motor, dibonceng, itu betis kemana-mana, paha kemana-mana kan kayak begitu. Kalau pakai legging, pakai androk kan enak tuh. Walaupun mungkin androknya diangkat, tapi kan masih ketutupan oleh adanya legging. Bahkan yang paling parah itu ya justru waktu itu ada kejadian, ini anak ya mau jalan gitu kan ya, gerbang di lewat gerbang gitu, kemudian dia kepleset, jatuh, dia nggak pakai legging, dia cuma pakai androk, pakai celana dalam doang. Lah bukan terbuka lagi, ya. Udah biar gitu kan gitu loh. Kan lucu gitu kalau umpama kita ngelindungin nih. Kami sekolah nih ngelindungin, kamu tuh anak-anak kita gitu loh. Kita lindungin. Yang perempuan pasti butuh perlindungan yang lebih dibandingkan mungkin laki-laki. Kita lindungin gitu loh. Dengan cara apa? Ayo dengan cara berpakaian yang baik sesuai dengan agama kita, menutup aurat. Gitu. Tapi malah ini dipandang jadi ya itulah dipandangnya malah nyusahin dan lain sebagainya. Nah ini berarti pendidikan agamanya, pengetahuan agamanya masih kurang kayak gitu. Padahal ya yang namanya rambut, ya kaki itu kan aurat perempuan kan, kayak gitu. Ngapain diperlihatkan? Terus saya mau tanya dah, kalau kamu beli baju di toko, kamu milihnya baju yang nggak diplastikin apa yang diplastikin? Yang diplastikin. Iya kan? Mungkin buat display nggak masalah. Oh saya mau yang ini nih, model kayak begini, itu kan biasa nggak diplastikin gitu kan. Tapi apakah kamu mau yang dipajang itu kamu beli? Yang udah mungkin kena debu dan lain sebagainya? Enggak. Nggak mau kan? Pasti nyari yang masih diplastikin ada nggak? Ya kan kayak begitu. Gitu. Nah itulah gitu. Ayo Neng gitu kan ya, pahami aturan-aturan ini bukan buat mengekang tapi buat menjaga kehormatan kamu, menjaga kehormatan anak-anak di SMK Binong Permai agar terhindar dari hal-hal yang mungkin akan berdampak buruk buat kamu, buat keluarga kayak gitu ya. Terus terang ya, ini cowok nih ya, laki-laki, tanya aja dah. Mungkin kalau yang denger yang laki-laki nih ya gitu, di perjalanan ngeliat ada perempuan gitu kan ya, naik motor, betisnya kelihatan, pahanya kelihatan, yakin 100% pasti cowok tuh demen ngeliatin. Itu pasti. Dan itu langsung mungkin akan punya kesimpulan yang negatif tentang perempuan itu. Kan kayak begitu. Nah terserah kamu tuh mau disimpulkan sebagai perempuan yang nggak baik-baik aja, kan kayak gitu. Seperti itu ya. Ya.
Oke, lanjut. Di sini ada katanya gerah kelasnya kipas cuma 2. Ya, tadi masalah kipas kita usahakan agak bisa lebih dari 2 ya. Untuk saat ini mungkin masih ada beberapa kelas yang masih kurang dari 2, tapi insya Allah untuk depannya kita akan coba tambah untuk unit kipasnya di setiap kelasnya kayak gitu. Lanjut Pak. Katanya nggak ada keren di gedung C atas gak bisa ngepel katanya gitu Pak. Gedung C atas. Gedung C ya, Iya, betul. buat ngepel ya. Adanya di lantai 3 ya. Iya. Ya, baik itu jadi catatan buat kita, nanti kita coba akan adakan penambahan untuk keran di lantai 4 ya. Iya. Gedung C ya, mudah-mudahan nanti bisa ya. Karena terus terang bukan kamu doang gitu, bukan siswa aja yang kesulitan, karyawan kita juga untuk ngepel juga sama ya, memang agak kesulitan di lantai 4, harus turun dulu ke lantai 3. Iya. Ke lantai 3 kan ada kan ya? Ada. Ya gitu, seperti itu. Ya nantilah, mudah-mudahan bisa ada penambahan. Oke, lanjut. Ini gimana mau maju? Fasilitas saja banyak kurangnya. Banyak larangannya juga. Oke. Iya, ya. Baik. Kalau gimana mau maju fasilitas masih kurang, betul ya. Tapi kalau gimana mau maju banyak larangan, ya saya pikir kurang tepat ya gitu. Maju dan tidak majunya sebuah sekolah gitu memang betul gitu, karena salah satunya adalah dilihat dari fasilitas yang ada. Tapi lagi-lagi gitu kan ya, fasilitas ini ada itu kan tidak sesederhana yang ada di pikiran kita gitu loh. Bahwa sekolah bisa berdiri dengan fasilitas yang megah itu gitu kan ya, tentu lagi-lagi akan berdampak kok terhadap apa? Terhadap yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, karena memang kita bukan sekolah negeri gitu. Kita ini sekolah apa? Swasta. Yang memang salah satu bagian dari pendanaan sekolah tersebut ada dari orang tua. Kamu bisa cek deh sekolah-sekolah dengan fasilitas yang oke, coba cek berapa SPP-nya. Gitu aja simpelnya. Kamu coba cek deh gitu. Kamu bisa cek di sekolah-sekolah di daerah BSD, di daerah yang memang fasilitasnya oke gitu kan ya gitu. Bisa cek deh berapa uang masuknya. Itu puluhan juta. Gitu. Berapa SPP-nya? Itu jutaan. Itu kayak begitu. Pasti akan berbanding lurus dengan itu. Kayak gitu. Nah, ini kalaupun kita gitu kan ya, tentu kan kita melihat pasar. Sekolah kan melihat pasar kan, konsumen dalam hal ini. Kalau memang kemampuan yang mungkin tidak di situ ya kita nggak mungkin gitu loh untuk memaksakan harus di angka sekian. Biar apa? Biar fasilitasnya bagus sehingga maju. Ya kan nggak mungkin juga. Gitu. Yang ada apa? Yang ada banyak yang nggak sekolah nantinya. Kan gitu. Mau masuk negeri yang gratis kan nggak semuanya bisa masuk ke negeri. Iya, betul. Ya kan? Iya. Gitu. Pasti gini, sesuatu yang memang oke dari segi fasilitas itu pasti akan berbanding lurus dengan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa. Itu pasti kayak gitu. Nah, kita gitu kan ya berusaha, dalam hal ini kita berusaha dengan SPP yang masih istilahnya tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar, kita bisa memberikan fasilitas yang mungkin lebih baik, kan kayak begitu. Nah, kalau masalah dengan aturan ya enggak lah, gitu kan ya. Kamu mau hidup dimanapun pasti akan ada aturan. Alba, di mana yang nggak ada aturan? Di hutan Pak, di hutan ada aturan, enak aja nggak ada aturan, ya. Gitu. Ada aturannya di hutan. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada di hutan itu. Gitu. Semua tempat nggak ada yang namanya nggak ada aturan. Semuanya ada aturan. Nah, justru dengan adanya aturan ini, gitu kan ya, itu akan menertibkan kita dan membiasakan kita untuk mengikuti aturan yang ada, gitu loh. Nah, kalau kamu umpama tidak terbiasa mengikuti aturan dengan banyaknya aturan, ya siap-siap kamu tidak akan bisa hidup lama di sebuah tempat. Gitu. Makanya adaptasinya di mana? Adaptasinya belajar ya di sekolah. Kayak gitu. Aturan ada ya memang untuk mengatur kita dan untuk seluruhnya tertib lah. Kayak gitu. Karena kita nggak hidup sendiri. Gitu.